Are you responsible for all this? We're running out of time. We need a new technology. Water, H2O, 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. Berlatar di tahun 90-an, Universitas Chicago berusaha menemukan energi bersih untuk menggantikan energi minyak yang terus menimbulkan polusi di bumi. We need a pollution revolution. Sebuah tim peneliti di bawah arahan Dr. Alistair Barkley dengan dibantu sejumlah staf antara lain fisikawan Dr. Lu Chen beserta asistennya Dr. Lily Sinkelai dan ahli mesin Eddie Kasalivic. Dan di bawah pengawasan serta pendanaan dari Yayasan Moore yang dipimpin oleh Dr. Paul Shannon, mereka berfokus untuk merubah hidrogen dari air menjadi energi bersih yang ramah lingkungan. Namun sampai sejauh ini eksperimen mereka belum bisa dibilang berhasil, kerana proses reaksi perubahan hidrogen masih belum stabil sehingga belum bisa digunakan sebagai energi yang aman. Hingga pada suatu saat, Eddie Kasalivic secara tak sengaja menemukan sebuah rahsia, iaitu gelombang frekuensi suara tertentu ternyata bisa menstabilkan laju perubahan hidrogen secara sempurna. Keberhasilan ini lalu dirayakan dengan gembira oleh seluruh tim. Namun di tengah perayaan itu, Paul dan Barkley berselisih pendapat. Barkley ingin membagikan terobosan besar ini agar memberi manfaat ke seluruh dunia, sedangkan Paul berfikir Amerika harus menyimpan penemuan ini untuk kepentingannya sendiri. Saat mau pulang, Eddie melihat mobil Lily tak bisa menyala, sehingga dia mengantarnya pulang naik bis kerana rumah Lily terlalu jauh jika dihantar naik motor di tengah dinginnya musim salju. Sewaktu kembali ke laboratorium untuk mengambil motornya, Eddie dikejutkan bunyi alarm. Ia pun berlari masuk memeriksa apa yang terjadi. Dan di dalam laboratorium, Eddie menemukan Barkley telah tewas sedangkan Chen tidak tahu ke mana. Eddie memanggil-manggil Chen tapi tak ada jawapan, sedangkan ia melihat reaktor hidrogen nampak bergolak tidak stabil dan tidak bisa dimatikan. Eddie tahu reaktor itu akan segera meledak, karenanya ia pun kabur sejadi-jadinya melarikan diri dengan sepeda motor. Ledakan besar menghancurkan 8 blok wilayah selatan Chicago, yang menimbulkan berbagai dugaan dan spekulasi. Dari human error, sabotase, hingga kemungkinan serangan teroris. Eddie dan Lily diperiksa habis-habisan oleh FBI. Namun saat mereka kembali ke rumah, mereka menyadari bahawa ada yang berusaha memfitnah mereka. Lily menerima faksimiil dari Chen yang memintanya terbang ke Beijing membawa sejumlah hasil penelitian. Faks itu jelas palsu kerana tulisannya berbeza dari tulisan Chen yang Lily kenal. This isn't from Chen. Well, then who sent it? I don't know who sent it. Sementara di rumah Eddie, FBI juga menemukan wang kes $1.4 juta dan sebuah antena parabola. Mengetahui hal itu, keduanya pun kabur. Shannon. Mereka menghubungi Paul dan menceritakan situasi yang dihadapi, namun lelaki itu malah meminta keduanya ikut dengannya untuk menyerahkan diri pada FBI. Train at 8:40 out of Union Station to Williams Bay. Ogah dijadikan kambing hitam, keduanya memilih pergi menyembunyikan diri ke observatorium milik Maggie, teman lama Eddie. Hey you, come here. Dalam upaya itu, Eddie hampir saja tertangkap, namun dasar cerdas ia berhasil meloloskan diri. Sementara Eddie dan Lily berada di kediaman Maggie, Paul bertemu dengan seorang agen CIA bernama Lyman di Kompleks Penelitian Sea Systems untuk membahas kejadian saat ini. Ternyata Lyman dan CIA lah yang mengatur plot untuk menghancurkan laboratorium dan memfitnah Eddie dan Lily. If someone's going down for this, it is not gonna be I. Eddie menelpon Paul untuk memberitahu bahawa faks yang dikirim ke Lily ternyata berasal dari kantor Lembaga Bisnis Teknologi Amerika. Tapi sebelum mereka bicara lebih jauh, FBI mendeteksi lokasi Eddie dan mengirim petugas untuk menangkapnya. It's unbelievable that
Eddie dan Lily berusaha kabur namun mereka terpojok di atap bangunan. Sementara sebuah helikopter mengawasi mereka saat petugas menodongkan senjata dan tanpa diduga-duga, dengan mencuri sebuah penbot keduanya berhasil menjauh dari polisi. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kosong untuk bersembunyi. Di lain tempat, agen FBI mendatangi Paul dan sesudah berdebat mereka mengatakan bahawa Yayasan Moore yang dipimpin Paul hanyalah kedok untuk menutupi kegiatan CIA. Foundation is largely a front for our friends at the CIA. Paul pun marah kepada Lyman dan mengatakan bahawa anak buahnya tidak bikas sehingga mengacaukan rencana. Lyman membela diri dengan berkata bahawa seharusnya memang hanya Barkley, Chen dan laboratorium yang dihancurkan. Namun Eddie yang berada di tempat dan waktu yang salah menyebabkan semua kekacauan ini. Paul menegaskan agar Lyman jangan sampai membunuh Eddie kerana dialah satu-satunya orang yang tahu frekuensi untuk menstabilkan reaktor hidrogen. Malam itu, Eddie pergi ke garasi untuk memperbaiki mobil tua agar bisa digunakan. Namun saat kembali ke rumah utama, dari dompet salah satu penyerang itu ditemukan identitas yang menunjukkan mereka berasal dari sebuah fasilitas bernama System. Eddie dan Lily mengirim bunga kepada Paul dengan pesan untuk bertemu di muzium, tepatnya di dekat fossil manusia purba. Saat bertemu Paul, Eddie menanyakan tentang System, namun Paul terkesan menghindari jawaban. Is it you, Paul? Ya, Eddie sekarang tahu Paul ada di belakang semua kekacauan ini. Karenanya saat Paul meminta Eddie dan Lily untuk ikut bersamanya dan melanjutkan proyek penelitian hidrogen, keduanya dengan tegas menolak. Mereka berhasil menangkap Lily dan membawanya ke fasilitas System, di mana Dr. Chen ternyata sudah lebih dulu dibawa ke sana. Agen FBI Ford mempelajari video yang merekam kegiatan Eddie dan Barkley. Ia mulai tidak yakin kalau Eddie bersalah dalam kasus ini. Eddie yang sempat mengingat plat nombor mobil yang membawa Lily, diam-diam memanfaatkan komputer polisi untuk melacak lokasinya. Ia pun menemukan tempat itu yang merupakan fasilitas penelitian rahsia. Diam-diam dia berhasil menyelinap masuk dan mengetahui Paul dan Lyman memaksa Lily dan Chen untuk mereplikasi proyek hidrogen. Namun upaya itu tidak berhasil kerana tidak ada yang tahu pasti gelombang frekuensi yang digunakan untuk menstabilkan proses pemisahan hidrogen. Pada malam harinya, Eddie diam-diam melakukan perbaikan sistem. Sehingga pada pagi harinya salah satu ilmuwan menemukan reaktor telah berfungsi dan mengklaim bahawa itu hasil kerjanya. Namun Paul curiga. Dan benar saja, saat Paul masuk ke ruangannya, dia menemukan Eddie berada di sana. Hello, Eddie. Eddie menuntut pembebasan Lily, Chen, dan dirinya sebagai pertukaran untuk membuat reaktor bekerja. Paul setuju dan menganggap itu pertukaran yang sepadan, tetapi Lyman menolak. Lyman yakin reaktor itu sudah berfungsi dengan baik dan mereka bertiga sudah tidak ada harganya lagi. Mendengar keputusan culas yang dalam peribahasa Uganda dinamakan habis manis sepah ditelan itu, Eddie langsung menekan keyboard dan komputer langsung mengirim bukti-bukti kesalahan Lyman dan Paul pada FBI, serta mengirim blueprint reaktor hidrogen ke sejumlah ilmuwan internasional, sekaligus mengatur reaktor untuk segera meledak. Lyman memaksa Eddie untuk memulihkan sistem, dan saat Eddie menjawab tidak bisa, dia menembak mati Chen. Dia juga hampir menembak Lily namun semua mengingatkan tembakannya akan memicu ledakan kerana seluruh ruangan sudah dipenuhi gas hidrogen. Akhirnya ia mengunci Eddie dan Lily agar mati dalam ledakan. Namun Eddie dan Lily menemukan cara untuk keluar. Di dalam lift, Paul membunuh Lyman kerana orang itu sudah mengacaukan semuanya.
Paul kemudian juga menonaktifkan sistem pengendalian sehingga memungkinkan Eddie dan Lily untuk melarikan diri. Di dalam lorong mereka diserang oleh anak buah Lyman, tetapi berhasil lolos sesaat sebelum gelombang ledakan menyapu kompleks. Setelah berhasil keluar, Eddie dan Lily bertemu dengan agen FBI Ford dan Doyle, yang kini yakin mereka tidak bersalah dan membawa mereka ke tempat aman. Paul meninggalkan lokasi melalui sebuah pintu rahsia. Di dalam mobil limusin dia mendiktekan memo ke sekretarisnya, yang memberitahu Direktur CIA bahawa si sistem tidak lagi menjadi entitas yang layak.